saat ini masyarakat mengenalnya dengan makam utama sebagai punden Mbah Bandar. Mbah Bandar sendiri itu juga berhubungan dengan seorang Syah Bandar atau penguasa pelabuhan yang kemudian bertanggung jawab kepada seorang tumenggung yang pada masa Majapahit. Selain kemudian makam utama yang diduga makam Mbah Bandar, itu juga ada anggota keluarganya yang dimakamkan di sini. Di bawah itu seperti danau, jauh di bawah itu seperti danau. Pohon kecacil tapi jenis langka yang warna kulitnya itu merah. Jadi disinilah kemudian makam punden dari Mbah Bandar itu sendiri ya, di cungkup utamanya. Jadi kondisinya itu seperti ini memang. Jadi ada dua buah nisan yang ditutup dengan kain putih. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kali ini kita menelisik keangkeran di sebuah bukit kecil ya. Ini ada beberapa jejak-jejak kekunoan. Terutama kemudian saat ini masyarakat mengenalnya dengan makam utama sebagai punden Mbah Bandar. Mbah Bandar sendiri itu juga berhubungan dengan seorang Syah Bandar atau penguasa pelabuhan yang kemudian bertanggung jawab kepada seorang tumenggung yang pada masa Majapahit. Selain kemudian makam utama yang diduga makam Mbah Bandar, itu juga ada anggota keluarganya yang dimakamkan di sini. Ada beberapa makam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 buah makam di luar cungkup utama. Ini diduga ini merupakan makam anggota dari Mbah Bandar. Di mana kemudian jejak-jejak kekunoan kita akan mendapati balok-balok batu bata kuno itu cukup banyak yang menjadi nisan dari keluarga Mbah Bandar ini. Nah, batu bata kunonya era Majapahit dilihat dari ketebalannya. Jadi ketebalannya ini antara 3 cm. Memang ini cuma fragmen-fragmen, memang diduga ukuran lebarnya itu sekitar 22 cm dan panjang sekitar 32 cm, ketebalannya sekitar 3 cm. Ini merupakan jenis batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Sampai saat ini kemudian makam Mbah Bandar yang ada di atas bukit ini masih disakralkan oleh warga atau diwingitkan gitu ya. Coba kita kemudian mencoba untuk masuk ke dalam makam utama. Selain memang ada makam utama, di sini memang ada juru kuncinya ya. Juru kuncinya sambil kemudian sebagai juru kunci makam beternak kambing gitu ya. Nah ini misalnya beternak kambing seperti ini. Beternak kambingnya juga gemuk-gemuk kan, warnanya putih. Nah di sini kita akan melihat memang di bawah itu seperti danau, jauh di bawah itu seperti danau. Artinya memang makam keramat ini berada di atas bukit yang pada masa lalu sebenarnya ini juga lereng timur dari dari Gunung Wurung ya, yang kemudian saat ini sudah menjadi danau itu. Selain kemudian peternakan kambing yang ada di sini juga ada pohon-pohon langka, ada pohon mangga. Lah ini jenis pohon kecacil ya, pohon kecacil. Masyarakat mengenalnya dengan pohon kecacil. Tapi bedanya adalah, keunikannya adalah pohon kecacil ini sangat langka karena kulit buahnya itu merah dan warna daging buahnya itu kepingpingan. Sayang saat ini memang belum berbuah, jadi kita belum bisa memetik buah kecacil tersebut. Tapi dari segi daunnya kita bisa melihat ini adalah pohon kecacil tapi jenis langka yang warna kulitnya itu merah atau dikenal dengan warga mengenalnya dengan buah kecacil merah. Nah itu lokasinya memang ini sekitar kurang lebih 500 meter persegi ya. Puncaknya itu sekitar 500 meter persegi. Di sini juga ada peternakan ayam bangkok juga. Ya, sini ada ayam bangkok itu. Banyak itu ayamnya itu rukun ya. Ayamnya itu enggak bertarung ya ayamnya. Ada jagonya, ada babonnya, ada kakak-kakaknya, ada adik-adiknya, ini juga hidup rukun dalam satu kandang. Ya, berkelahi gitu ya. Nah, ini ada juga ini. Nah, ini coba kita kemudian
memasuki atau melihat kondisi ya, mungkin kita akan menemukan jejak sesuatu, misalnya memang ada jenis-jenis struktural atau artefaktual penting era Majapahit. Mari kita kemudian coba memasuki, kita sambil berziarah juga. Wa khususan ila ruhi Mbak Bandar fi kubri Sayyidil Fatihah. Jadi disinilah kemudian makam punden dari Mbak Bandar itu sendiri ya, di cungkup utamanya. Jadi kondisinya itu seperti ini memang. Jadi ada 2 buah nisan yang ditutup dengan kain putih. Ada 2 buah nisan yang ditutup dengan kain putih. Kelihatannya juga merupakan batu, berbagai batu. Kemudian makam kondisinya sudah di keramik ya, termasuk lantai dari cungkup ini sudah penuh keramik. Menurut penuturan dari si Sang Juru Kunci, dahulunya di bawah keramik ini penuh dengan batu bata kuno lebar-lebar yang kemudian menjadi sudah tertutup oleh pondasi baru atau lantai baru dengan keramik ini. Ya, ini kondisinya memang cukup sederhana dan sangat bersahaja gitu ya. Terlihat juga beberapa perdupaan, kemudian ada wewangian juga, artinya memang makam ini masih merupakan dianggap sebagai sang bau rekso atau merupakan asal usul dari pembabat alas, dari tokoh yang mendahului atau membabat alas dari desa itu sendiri. Kita akan bertanya tentang makam Mbah Bandar ini kepada salah satu warga, karena dalam kondisi tertentu warga ini memang tidak mau ditampilkan dalam video, sehingga kita akan mendengar dari suaranya saja. Ya, kita dari Majapahit Study Club Pak ingin bertanya mengenai sejarah siapa sebenarnya Mbah Bandar itu. Menurut uri masalah Mbah Bandar ini, katanya mbah saya, ya. Mbah Bandar ini ceritanya yang dulu itu pemain judi gitu. Judi waktu zaman Mbah Bandar, Mbah Majapahit gitu. Zaman Majapahit. Nah, zaman Majapahit dia itu terkenal main judi. Apa Pak? Nggak tahu, pokoknya judi. Sehingga dimakamkan di sini, yaitu terkenal Mbah Bandar. Nah, jadi sebetulnya itu namanya itu bukan Mbah Bandar. Nama aslinya itu masih disamarkan Mbah Gideng. Mbah Gideng. Jeliteng. Mbah Jeliteng. Mbah Jeliteng itu. Nama aslinya Mbah Jeliteng. Mbah Jeliteng lah. Disebut juga nama Mbah Bandar. Mbah Bandar karena dia itu dulu zaman Majapahit itu katanya dia itu semua bandar perjudian gitu. Pada era Majapahit itu. Itu menurut ceritanya mbah saya gitu loh. Kayak cahaya ya, kayak wujud manusia, kayak wujud macam-macam lah. Macam-macam. Terima kasih Pak. Dengan Oke. siapa? Agus. Pak Agus dari desa mana? Asli orang sini, Dukuhan Kutaporo. Dukuhan Kutaporo. Terima kasih Pak. Oke.